Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud biasa kita kenal dengan istilah intangible asset. Tidak ada wujudnya, namun mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan yang memilikinya. Biasanya masa manfaatnya tidak lebih dari 20 tahun. Contoh dari aktiva tetap tak berwujud: hak cipta, hak paten, merek dagang, waralaba atau license, atau kita sebut franchise, hak eksklusif, goodwill. Sekarang kita akan membahas mengenai hak cipta. Hak cipta diberikan kepada pengarang atau pencipta untuk menjual, menerbitkan, dan mengawasi karyanya. Harga perolehan hak cipta diperhitungkan sejak biaya-biaya dikeluarkan saat menyusun atau meneliti sampai pengurusan izin hak cipta dan sertifikat hak cipta yang diterima. Hak paten, hak eksklusif yang diberikan oleh perusahaan hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan dalam jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Hak paten tidak dapat diperbaharui, tapi hak paten bisa diperpanjang umurnya, yaitu dengan cara mendapatkan hak paten yang baru atas pengembangan dari rancangan awal. Untuk memperhitungkan harga perolehan hak paten, yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai memperoleh hak paten tersebut. Di banyak negara, umur hak paten biasanya 20 tahun. Merek dagang. Pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan selama jangka waktu tertentu. Biaya-biayanya untuk perolehan merek dagang ini biasanya biaya perencanaan, biaya desain, biaya untuk membentuk logo atau lambang, biaya untuk mengurus izin memperoleh merek dagang, dan juga biaya sampai mendapatkan sertifikat. Nah, semua biaya-biaya itu kita perhitungkan untuk mengkalkulasi harga perolehan. Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada satu lembaga atau instansi untuk mengelola fasilitas atau sumber daya alam milik negara. Untuk perhitungan harga perolehannya biasanya mencakup biaya survei, biaya riset, biaya eksplorasi, biaya pembangunan fasilitas, perizinan, dan biaya lainnya sampai hak tersebut siap. Goodwill merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh sebuah perusahaan karena ada nama baik, ada letak strategis, dan sebagainya. Bila kita mau membeli perusahaan lain, kita harus tahu total aktivanya, juga total kewajibannya. Total aktiva kita hitung kurangi dengan total kewajiban, maka kita akan memperoleh nilai wajar aktiva neto. Lalu nilai tersebut kita bandingkan dengan sejumlah uang yang kita bayarkan. Jika terjadi selisih, kita bayarkan lebih tinggi dari nilai wajar aktiva neto, maka kondisi seperti ini ada goodwill pada perusahaan tersebut. Secara akuntansi biasanya dikatakan sebuah perusahaan memiliki goodwill jika dia itu bisa
memberikan laba yang lebih besar daripada perusahaan-perusahaan dalam industri sejenis. Pengelompokan aktiva tetap tak berwujud. Kita bisa kelompokkan menjadi dua yang dapat teridentifikasi secara spesifik. Contohnya, hak cipta, hak paten, merek dagang, waralaba atau license atau franchise, hak eksklusif. Dan satu lagi, yaitu yang tidak dapat teridentifikasi secara spesifik. Hanya ada satu, goodwill. Goodwill termasuk kelompok ini karena goodwill tidak bisa dipisahkan dari sebuah perusahaan. Jadi dia itu melekat erat dengan perusahaan. Berbeda dengan contoh sebelumnya yang dapat teridentifikasi secara spesifik. Itu tidak melekat dengan perusahaan. Jadi lepas, bisa berdiri sendiri. Lalu sekarang kita mau melihat lagi bagaimana pengakuan aktiva tetap tak berwujud. Kita akan mencatat aktiva tetap tak berwujud sebesar harga perolehan. Lalu ada satu hal lagi, amortisasi. Beban amortisasi biasanya akan diperhitungkan untuk aktiva tetap tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Ada jangka waktunya. Tapi untuk aktiva tetap tak berwujud yang tidak memiliki jangka waktu, maka tidak diperhitungkan beban amortisasi. Demikianlah pembahasan kita mengenai macam-macam aktiva tetap tak berwujud. Sampai jumpa.